Pintu lah. Iya, begitu masuk ke pintu lantai 2 itu mas, dia jalan dari ke ujung. Jadi kan karena saya patroli tadi kan saya keliling sampai ujung. Saya lihat itu perempuan itu masuk tuh mas ke sudut rak buku. Masuk. Iya, jadi saya tungguin lah mas kan gitu. Karena udah bentar lagi mau tutup toko gitu. Jadi begitu dia nggak keluar kok lama ini kan keluarnya gitu. Jadi saya tegur lah maksudnya kan gitu. Setelah saya datangin saya longok nggak ada mas. Bukan cuma ini mas ya, 1 jam atau 2 jam, mungkin hampir setiap hari lah gitu. Setiap hari ya? Hampir setiap hari dia ada di situ. Bahkan saat kita selesai tugas mas, kita kan ada yang dengan operator CCTV kan, kita ulang lagi kan gitu mas, kejadian-kejadian di toko tadi. Nah di situ sering ada nampak mas. Kita putar ulang lagi di CCTV di lokasi yang tadi di lantai 2 itu mas. Situ sering nampak memang wujud-wujudnya tadi itu mas, macam ini ya bayangan mas, asap-asap gitu ya, ada asapnya gitu, agak blur gitu, kadang kamera blur, tiba-tiba ada asap muncul. Jadi di rumah sakit, jadi kata pihak rumah sakit, coba tanyakan orang pintar aja. Ini setelah diperiksa-periksa penyakitnya nggak ada gitu. Nggak ada di DNA, nggak ditemukan diagnosa penyakitnya itu apa. Jadi pihak rumah sakit juga karena dia itu teriak-teriak kan mengganggu pasien yang lain. Jadi disarankan suami suruh bawa pulang. Setelah malam, sekitar jam 10 malam, dia udah mulai lemes nih. Nah, saat dia udah mulai lemes, suami juga nggak sangka, ternyata itu akhir apa dia mas, ajal dia mas. Iya, dia meninggal mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nopri Misteri Official. Selamat malam para pecinta misteri dimanapun anda berada. Selamat malam para Nemo lovers dimanapun anda berada. Malam hari ini kita hadir kembali bersama Mas Herlambang. Ya, karena masih banyak cerita yang saya sampaikan dan kemarin sempat ada yang menanyakan kelanjutan dari kisahnya, dan malam hari ini Mas Lambang akan menceritakan kembali ya. Iya, siap mas. Oke, nah jadi malam hari ini kita akan mendengar kisah beliau yang akan dibawakan oleh Mas Lambang. Oke Mas, perkenalkan dirinya. Iya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mas Rambang ya. Saya bekerja sebagai seorang security. Jadi yang seperti cerita kemarin ya, mungkin ada di situ saya buka cerita tentang kejadian kisah waktu pas berapa tahun yang lalu ya. Saya bekerja di penjaga toko ya, buku, dan di situ juga saya mengisahkan berapa banyak kejadian yang mungkin semua itu kisah itu ada misterinya sebelumnya, ada kejadian lah. Jadi seperti yang saya ceritakan kemarin, setiap kita bekerja, seperti biasa kita pas di tugas malam ya, Mas ya. Oke. Di situ kita sering mengalami beberapa kali kejadian. Bukan saya saja, juga teman-teman juga sama juga seperti saya mengalami kejadian yang sama. Gitu. Jadi yang paling ini ya, paling kejadiannya yang paling jelas nih ya, yang paling apa ya, sering terjadi itu ya memang penampakan sosok perempuan ya. Sosok perempuan itu sering muncul gitu mas. Jadi di saat kami berjaga itu tugas malam, kita kan 2 orang ya jaga malam ya, 2 posisi lah. Kita dibagi 2 posisi.
satu di depan, di pos depan, satu di pos belakang. Jadi setiap kita udah berbagi posisi, otomatis kita juga kan jaga sendiri. Jadi ada sering terjadi kejadian-kejadian yang di luar nalar, Mas. Di luar nalar. Iya. Seperti waktu pas yang saya ceritakan itu, di saat saya di pos ya, pos belakang, saya menjaga, tiba-tiba saya diganggu, seperti ada lemparan-lemparan ya di belakang, seperti ada benda yang jatuh dari atas, dirasa kayaknya seperti pasir gitu, Mas. Pasir. Pasir. Ya. Terus pasir itu kayak berserak di badan, dan setelah saya rasakan kok bergerak gitu. Bergerak ya? Bergerak ya. Oke. Dia kayak seperti ulat. Geremot-geremot di badan gitu. Terus saya rasa apa ini gitu. Dan setelah itu yang terjadi, saya begitu ke kamar mandi, dan di kamar mandi tadi lah baru nampak munculnya sosok itu, Mas. Sosoknya. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu berapa lama, Mas, waktu itu kerja di sana? Saya waktu bekerja sana sekitar ada 4 tahun ya. 4 tahun. 4 ya? tahun. Nah. Oke. Jadi kejadian-kejadian itu bukan cuma dalam tahun-tahun pertama, Mas ya. Sering terjadi gitu, maksudnya berulang gitu. Sering terjadi. Iya. Kalau lah kita pas di pos depan itu juga ada, Mas. Seperti kita kan kalau di pos depan kan berseberangan dengan jalan ya. Nah dari jalan tadi, Mas, sering kita nampak seperti ada sosok perempuan yang Perempuan. Ya. Nah, sosok perempuan itu sosok apa nih? Kuntilanak kah atau apa? Iya, kuntilanak, Mas, kuntilanak. Oke. Karena dari pakaiannya gitu ya, dari wujudnya itu dia udah pakai baju terusan tuh. Terusan. Nah, terusan. Terus kelihatan bajunya itu nggak bersih gitu, Mas. Lusuh ya. Dia lusuh ya, lusuh. Nah dia seperti nampak melintas di jalan ke arah toko kami gitu. Oke. Dia masuk, udah itu dia hilang. Dan yang dialami kalau pas kita lagi jaga tuh, Mas, kita kan nggak selalu standby berdiri kan gitu. Itu juga ada saat kita duduk gitu. Nah, terkadang ada yang kita rasakan tuh seakan-akan di badan kita tuh macam diganggu gitu, Mas. Kalau energi mereka tuh kan kadang kita ngerasakan agak beda ya gitu ya. Beda. Beda. Kalau begitu mereka ada berdekatan ataupun di sekitar kita, yang pertama memang kita merinding. Iya, itu tiba-tiba terasa kebas gitu, Mas. Kebas kepala, terus kaki ini macam ditusuk-tusuk ini. Macam kalau dibilang gerinjingan ya apa? Gerinjingan. Iya. Nah itu selalu sering terjadi lah yang kayak gitu tuh. Itu nandakan dia hadir ya? Iya, dia kan hadir. Dan seperti cerita sebelumnya ya, Mas. Kalau menurut mereka yang udah lama bekerja di situ, dulunya, Mas, memang di situ udah ada kejadian. Bisa dulu itu, Mas, pekerja di situ sama-sama pekerja ya. Dia berpacaran lah, berhubungannya. Jadi sepanjang mereka berhubungan di situ, ya mungkin kita nggak tahu lah kan gitu kan, sebatas apa hubungannya. Cuman udah terlalu serius lah, terlalu mendalam. Karena hubungannya juga lama kan, sekitar mungkin kata mereka tuh adalah 2 tahun mereka bekerja situ. 2 tahun. 2 tahun, Mas. Karena kontrak dulu di sana, Mas, 2 tahun, Mas. Kontrak kerja karyawan ya. Jadi selama 2 tahun itu mereka berhubungan, tiba-tiba si cewek ini hamil, Mas. Cewek hamil. Oke. Sebelumnya teman-teman ya, teman-teman kalau lihat video ini, lihat part sebelumnya ya. Nah, part sebelum itu sudah dijelaskan, jadi nanti ini adalah part selanjutnya, ada part 2 akan dilanjutkan oleh Mas Lambang. Oke, Mas, lanjut. Ya, jadi terjadilah hubungan yang terlalu apa kan, Mas ya, terlarang ya. Jadi sampai-sampai si cewek tadi hamil. Nah, setelah hamil dia minta tanggung jawab lah pada si cowoknya kan.
Cuman di saat itu juga kata mereka cowoknya itu seakan-akan macam menghindar gitu mas. Oke. Dia kadang kerja, kadang masuk kerja, kadang nggak masuk, sering begitulah. Jadi lama kelamaan juga omongan mereka kayak macam nggak jelas gitu. Tiba-tiba tanpa ada sebab apapun ataupun ada kabar sebelumnya, si cowok ini resign mas. Oh, resign. Resign ya. Resign duluan, alasannya mungkin cari pekerjaan yang lain lah gitu. Seperti yang lain, cuman dia juga mungkin ada janjiin sesuatu sama si cewek tadi, bahwasanya dia bertanggung jawab lah. Oke. Ternyata setelah resign itu mas, setelah nggak bekerja di situ, dia hilang entah kemana gitu. Si cowok tadi. Cowok tadi ya. Oke. Bahkan ditelusuri sampai dicari kabar ke kampungnya juga nggak ada. Dia nggak pulang kampung. Jadi cewek tadi putus asa mas. Dan di saat itu juga pas lagi posisi kerja itu katanya mas. Nggak tahu mungkin entah apa di kamar mandi itu kejadian mas. Mungkin entah apa diminum racun katanya mas. Jadi dia sampai nekat lah minum racun, bunuh diri lah situ. Nah di saat itu sempat juga dibawa sama karyawan-karyawan lain kan, dibantu lah untuk dibawa ke rumah sakit. Coba lah untuk pertolongan sama dia kan, rupanya ternyata dia nggak bisa diselamatkan lagi ya. Berarti meninggal dalam perjalanan ya? Iya, meninggal dalam perjalanan. Oke. Nah setelah itu, setelah kejadian itu mas, ada berapa banyak kejadian aneh di situ mas. Karena kan setiap bulannya atau per 3 bulan sekali mas, kita suka mengadakan pameran di situ. Di mana? Di toko buku tuh mas. Oh, di toko buku. Iya. Oke. Jadi sering mengadakan pameran, bajar lah. Di situ kita kasih harga-harga miring lah dengan kualitas yang sama seperti biasa yang kita jual kan. Jadi dengan situasi pameran itu kita kan menyiapkan standnya. Sebelumnya standnya pas di saat dibangun tuh mas, dibuat, banyak pekerja yang mengalami kecelakaan mas. Gimana? Mengalami kecelakaan. Kecelakaan? Iya. Maksudnya gimana? Contohnya mungkin pas pemasangan tenda gitu mas. Tenda kan, buka stand. Jadi kan dipasang besi-besinya itu mas. Mereka juga ada yang naik-naik ke atas. Nah, itu ada yang berapa orang jatuh mas. Tiba-tiba tenda itu jatuh, besinya patah. Ataupun nggak ada angin, nggak ada apa, tahu-tahu ambruk itu mas. Iya. Sering diganggu lah. Bahkan sempat juga ada yang kejadian yang pemasang tenda tadi mas. Jatuh dari atas, tiba-tiba dibawa meninggal mas. Wah. Iya, sampai makan korban juga. Nah, jadi ada kejadian-kejadian yang di luar nalar memang yang memakan korban di situ setelah kejadian perempuan tadi itu mas. Nah, jadi di saat kami juga tugas, teman-teman juga mengalami hal-hal yang aneh mas. Seringnya ada semacam kejadian-kejadian yang di luar nalar tuh pas di saat jaga mas. Mereka tuh sering diganggu gitu mas. Contohnya umpamanya buku tadi kan mas, kan tersusun rapi. Jadi di saat kita jaga patroli itu, tiba-tiba buku tadi macam dijatuhkan dari raknya, jatuh ke bawah, diserak. Terus pas di saat kita kontrol ke arah sudut-sudut, ini mas, ruangan-ruangan di toko itu mas, di lantai 2 ya, ada daerah-daerah memang yang di sudut-sudut toko itu nggak terekam CCTV gitu. Ya, jadi di saat itu mereka mengalami kejadian yang memang di luar nalar. Kadang mereka melihat ada pengunjung, karena kan di toko buku tuh ada bebas bisa membaca buku langsung di situ. Ada juga yang bisa dibawa pulang membeli, ada yang bisa langsung baca di situ. Jadi pas di saat dia melihat ke pojokan itu mas yang nggak kena CCTV, dia lihat ada perempuan baca buku mas. Iya, terus dia abaikan lah karena memang masih ada pengunjung kan. Tiba-tiba kan toko kan tutup mas. Toko tutup jam 9.15 lah. Berarti nggak terlalu malam ya? Nggak terlalu malam mas ya. Jadi teman tadi kan setelah patroli dia ngecek lagi bahwasannya yang
cewek tadi kan ada yang baca buku di ujung kok belum keluar gitu mas. Oke. Nah jadi dia datang lah untuk menegur cewek tadi kan bahwasanya toko udah mau tutup. Jadi dia datang lagi ke sudut ruang tadi. Ternyata cewek tadi nggak ada gitu. Oke. Iya. Iya, paham lah ya. Berarti tadi waktu ngecek itu ada orang Ada ya? masih ya. Nah, Iya. begitu dicek kembali, Iya. udah tidak Ternyata ada. nggak ada orang masih ya. Pintu kan di depan ya? Iya. Pintu depan. Oke. Jadi dari setiap sudut-sudut susunan rak buku tadi mas, dia kan ada lorong-lorongnya itu. Iya. Nah, jadi seperti saya juga pernah ngalami mas. Ya. Di saat itu saya jaga mas malam tuh ya. Kebetulan itu bukan shift malam, shift sore mas. Kalau shift sore kita masuk jam 3 sore, Jam 3 sore? pulang jam 11 malam. Oke, jam 11. Ya, jadi di sekitar jam-jam mau tutup toko tuh mas. Sekitar jam-jam setengah 9. Itu juga kejadian di lantai 2 tuh mas. Ini tokonya berapa lantai nih? 3 lantai mas. 3 lantai, oke. Lantai pertama, lantai kedua, kalau lantai ketiga itu kantor mas. Oh, kantor Administrasinya, iya. Oke. Jadi di lantai kedua kita sering patroli kan, ke mobile. Jadi ada pengunjung perempuan mas. Saya tahu kali itu pengunjung perempuan tuh jalan arah ke ujung mas. Arah ke ujung dari Arah ke ujung ya. begitu masuk pintu lah. Iya, begitu masuk ke pintu lantai 2 itu mas, dia jalan arah ke ujung. Jadi kan karena saya patroli tadi kan saya keliling sampai ujung. Saya lihat itu perempuan tuh masuk tuh mas ke sudut rak buku. Masuk. Iya, jadi saya tungguin lah mas kan gitu. Karena udah bentar lagi mau tutup toko gitu. Oke. Jadi begitu dia nggak keluar kok lama ini kan keluarnya gitu. Jadi saya tegur lah maksudnya kan gitu. Setelah saya datengin saya longok nggak ada mas. Iya. Begitu dicek nggak ada ya? Iya. Aduh, Ada. sosok itu lagi nih kayaknya. Iya. Tapi ciri-cirinya hampir sama nggak kejadian yang pertama? Hampir sama mas ya. Oke. Hampir sama. Dia tetap dengan gaun putihnya. Gaun putihnya tetap. Dia nggak pernah dia istilahnya kayak mungkin kalau sosok-sosok lain mungkin kan terkadang bisa berbeda gitu kan penampakannya seperti pakaiannya atau seragam memakai baju biasa gitu kan. Ini enggak mas. Tetap memang kebanyakan nih pakai baju terusan itu mas. Terusannya. Tapi memang posisi waktu dinampakin itu berubah-ubah tempat ya? Berubah tempat ya, berubah tempat. Nah seperti satu kejadian juga nih ada mas. Kebetulan kita kalau jaga sore itu mas, kita satu regu 4 orang kan. Jadi setiap orangnya itu setiap personelnya kita bergantian. Gantian. Iya. Jadi ada titik penjagaan 4 titik mas ya. Oh sekarang jadi 4 titik ya? Iya, karena sore ya mas. Sore. Kalau malam kan 2 cuman. Oh kalau yang 2 itu? Kalau 2 itu jaga malam aja. Jaga malam aja. Jaga malam aja, pos depan sama pos belakang aja. Kalau masuk sore kita ada 4 titik mas, 4 pos ya. Pos pertama di pintu utama, pos kedua di lantai 2, pos ketiga di lantai 1, pos keempat di pos belakang mas. Pos belakang. Pos utama ya. Iya. Jadi setiap per setengah jam mas, setengah jam sekali kita rotasi mas ya. Kita bergantian. Jadi di saat bergantian tuh mas, di situ kita sering gini mas ngalaminya. Kita kan biasanya kan kita tahu kan kapan kita waktu berganti masa. Jadi teman-teman tadi di saat mereka itu di atas di lantai 2 mas, yang memang posisi di lantai 2 nih mas ya, sering kejadian. Mereka itu seakan-akan memang nggak ingat gitu waktunya untuk rocker ya, rolling kita. Yang di posisi tukar posisi, mereka seakan-akan membuat lalai di situ mas di lantai 2. Oke. Macam ngeblank gitu. Iya. Ngeblank. Seharusnya mereka bisa tadi tepat waktu setengah jam kan. Posisi dari lantai 2 nanti ke pintu utama mas. Jadi ke pintu utama ini kan memang kan tugasnya lebih berat ya, lebih banyak gitu. Karena di situ banyak tamu-tamu pengunjung tadi kan lebih banyak dari pintu utama. Jadi yang agak di titik utama kan tugas kami di pintu utama tadi ya. Pintu utama. Setelah kita jaga di pintu utama, kita kan tunggu teman kita yang dari lantai 2 tadi turun ke pintu utama. Tapi nggak datang-datang nih mas. Oke. Sampai-sampai kita nggak mungkin kita tinggal ini. Nggak bertinggal ya? Iya, nggak mungkin kita tinggal. Jadi kita minta tolong lah sama karyawan lain gitu untuk manggil dia di lantai 2. Ternyata di lantai 2 ini dicari mas nggak ada mas.
Siapanya nih? security mas. Security-nya. Oke. Security yang di lantai 2 tadi. Dicari sama karyawan yang lain tadi yang SPG-nya lah mas. Cari ke lantai 2 nggak ada. Jadi dia lapor lagi sama kita, nggak ada bang. Kayak contoh teman kita si Roni lah gitu. Si Roni nggak ada di lantai 2 bang. Nah gitu mas. Jadi sering kita kejadian gitu mas, macam di blank kan gitu. Dibuat linglung gitu tadi yang jaga tadi mobil tadi yang keliling tadi. Padahal mas, mereka tuh kadang sering posisinya itu macam terpaku gitu kayak macam di sudut-sudut ruangan tadi yang nggak nampak CCTV tadi mas. Mereka sering di situ mas. Macam Oke, lanjut. iya, seakan-akan macam mereka tuh di situ ngeblank gitu mas. Di sudut-sudut ruangan tadi yang nggak terkena CCTV. Mereka macam nggak kontrol gitu. Nggak ingat gitu bahwasannya udah saatnya kita rolling gitu. Jadi setelah itu sering kita kan briefing mas. Jadi apa kendalanya gitu? Kenapa sering terjadi kayak gitu? Di lantai 2 sering nggak ingat gitu kalau bahwasanya harus tugas ke bawah gitu mas, ke pintu utama. Oh tunggu mas, aku potong dulu ya. Iya. Maksudnya teman tadi misalnya si Roni. Iya. Si Roni itu saat keliling di lantai 2. lantai 2 Iya. ke pojok misalnya gitu. Iya, ke pojok mas. Orang itu diam atau terpaku di sana gitu? Mereka diam mas. Jadi lupa terus ya. Iya, jadi sering katanya gini mas. Ada yang dilihat di situ mas di lantai 2 itu seakan-akan macam rame nih cewek mas. Kan biasa kalau kita security kan laki-laki kan mas. Jadi kan kalau laki-laki biasa kalau namanya ada pengunjung cewek gitu, apalagi mata keranjang ya. Iya. Kadang mereka menganggap kayaknya pengunjung di situ di sudut itu rame mas. Jadi satu mungkin terkadang kalau namanya kita kan mungkin kita lebih ke arah waspada mas. Karena sering kejadian di sana itu juga ada sedikit pencurian gitu kan mas. Iya betul. Jadi lebih hati-hati lah. Jadi kalau pengunjung pas lagi rame, mereka tuh merhatiin gitu mas. Kita harus merhatiin apa-apa aja istilahnya tingkah laku mereka gitu di dalam. Jadi mereka kadang-kadang mereka bertemu sama pengunjung yang rame itu mas, cewek-cewek gitu mas. Itu posisi malam ya? Malam mas. Malam. Okay. Setiap malam. Jadi kendala-kendala itu sering terjadi malam mas. Di saat masuk sore kita kan, kita jaga dari mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam. Jadi di lantai 2 itu kita standby sampai jam 9 mas. Jam 9.15 kita tutup toko. Biasanya kalau udah mulai jam 8 tuh kan mas, 8 malam, pengunjung itu mulai sepi tuh mas. Mulai sepi. Iya, agak berkurang lah dibandingkan sama sore ya. Karena kan waktu baca itu ataupun waktu kunjung itu dibatasi kan gitu mas, sampai jam setengah 9. Jadi kalau udah mulai jam 8 udah mulai kurang pengunjung. Tapi mereka menganggap saat-saat di itu mas, itu raminya. Pengunjung rame, jadi kok rame gitu kan. Jadi kita kan lebih hati-hati ataupun lebih waspada lah mas. Jadi di saat di lantai 2 itu kita dibuat seakan-akan kita disibukkan di situ mas. Kejadian-kejadian itu sering kita alami, berapa orang lah kita security sering alami hal yang sama gitu. Dan yang memang paling ini mas menonjol lah gitu kan, penyebabnya itu ya tadi karena perempuan tadi itu mas. Perempuan itu memang selalu berinteraksi dia, bukan cuma ini mas ya 1 jam atau 2 jam, mungkin hampir setiap hari lah gitu. Setiap hari ya? Hampir setiap hari dia ada di situ. Bahkan saat kita selesai tugas mas, kita kan ada yang memang operator CCTV kan, kita reka ulang lagi kan gitu mas, kejadian-kejadian di toko tadi. Nah di situ sering ada nampak mas. Kita putar ulang lagi di CCTV di lokasi yang tadi di lantai 2 itu mas. Situ sering nampak memang wujud-wujudnya tadi itu mas macam ini ya bayangan mas, asap-asap gitu ya. Ada asapnya gitu. Agak blur gitu, kadang kamera blur, tiba-tiba ada asap muncul. Iya. Tetapi itu bukan, maksudnya begini, waktu yang ngecek itu, yang terlihat seperti banyak orang, di kamera terlihat nggak di CCTV? Nah itu nggak mas. Nggak ya? Nggak kelihatan. Yang ada cuma itu tadi mas, kayak dia lokasi tadi ngeblur gitu mas. Ngeblur. Iya, tiba-tiba macam ada asap gitu. Kabut asap putih, ataupun dia tahu-tahu bergerak mas. Bergerak pindah, tahu-tahu di lain tempat dia muncul lagi gitu mas.
Dan yang memang terjadi memang kalau buku-buku yang sering jatuh ataupun buku macam dibaca itu mas sering mas. Sering ya? Sering ya, padahal orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Berarti cukup intens ya ganggunya ya? Iya, dan mas. Luar biasa. Karena mungkin karena tragedi yang terjadi tadi mungkin tadi sampai makan korban mas, nyawa kan. Korban nyawa. Nah itu dari pihak toko, Ya. ada nggak berupaya untuk atau kalian untuk melaporkan itu ke sebelah itu? Misalnya, oh itu pernah terjadi hal yang tadi kan, Iya. sampai minum racun kemudian meninggal, menceritakan nggak hal itu ke toko sebelah, ke rumah sebelah itu yang ini kejadiannya di rumah sebelah kan? Di toko kita mas. Oh toko ini ya? Di toko kita mas. Oh. Iya. Sudah dilaporkan nggak ke atasan? Ke atas enggak. Kalau memang hal-hal yang sifatnya ini mas ya, bisa menimbulkan ini mas, selain keresahan lah gitu kan. Apalagi terutama pada pengunjung. Kalau bisa kita rahasiakan mas katanya memang. Tapi ini boleh ya nanti ditayangkan ya? Iya boleh mas, boleh apa-apa. Karena kan itu ya berapa tahun yang lalu mas ya kerja di sana. Gitu. Oke. Karena kalau pihak intern kami sebagai security, kami kalau bisa sebisa mungkin kita ini simpan lah rahasia tadi mas. Kita tutupi lah dari terutama dari pengunjung. Itu mas. Jadi pernah suatu ketika mas, gini mas, kejadiannya itu pas teman saya jaga itu mas katanya. Jadi setelah toko tutup mas, ya kan, semua lampu kan kita matikan. Nah, setelah kita matikan lampu, pintu utama, pintu toko tadi kita kunci mas, semua. Kita udah standby lah di pos mas, pos belakang ya, 4 orang tadi. Jadi kan udah jam tugas jaga tadi udah hampir selesai mas, karena toko udah tutup, udah waktunya santai lah kita. Jadi sebagian ada yang bersebar lah, ada yang ke depan, ada yang di pantry mas. Di dekat pos biasa ada pantry itu mas. Iya. Dia mungkin nyantai lah gitu kan sambil main HP. Tiba-tiba mas, di saat dia tuh main HP gitu mas. Nah di belakang itu kan ada bangku-bangku mas, bangku-bangku pantry itu biasa tempat untuk makan mas. Iya. Istirahat makan. Nah di bangku-bangku belakang itu mas ada tiba-tiba muncul sosok bayangan gitu mas kan. Bayangan tahu wujud mas. Wujud. Nah sosok wujudnya itu memang kemunculan perempuan tadi mas. Oh iya, berarti memang dia itu intens sekali ya? Iya. Jadi dia sering memang kalau untuk security-nya mas ya, kita sering alami ditakuti sama dia. Sering muncul lah dia di saat kita sendiri atau jaga malam itu mas, dia mau usil ya. Usil. Pernah di saat itu mas, teman saya kan tahu di situ posisi di pantry itu sendiri. Tiba-tiba dia tahu tuh dia macam pincang mata gini kan ngelirik ini mas, ke belakang. Tahu di belakang tuh perempuan tuh duduk mas. Tahu dia lari mas. Karena teman tadi ya lari. Teman tadi lari mas. Karena bangku tadi kan banyak mas. Jadi kesandung nih mas. Jatuh. Rupanya setelah jatuh tuh mas, entah kenapa ya dia jatuhnya itu, tiba-tiba nggak bisa bangun mas. Nggak bisa bangkit. Tiba-tiba rasanya ini mati semua katanya. Lemas semua kakinya sampai dia jerit tuh mas. Jerit. Jadi teman-teman yang lain tuh berdatangan lah. Iya. Ada apa kan gitu. Nah setelah ditanya katanya dia habis nampak itu sosok perempuan tadi itu, dia lari mau keluar dari pantry tadi jatuh. Tahu nggak bisa bangun mas. Itu di lokasinya di lantai berapa? Itu di lantai 1 mas. Di lantai 1 ya. Pos jaga mas, di pos utama ya, pos belakang tuh mas. Karena kita kalau nutup toko dari belakang mas, dari depan dulu kan, pintu utama depan, kita tutup sampai belakang, kita gembok semua, baru kita tuh di pos, standby di pos. Nah kejadian di pos tuh sebelah samping kanan itu ada pantry mas. Nah itu di pantry itu sosok itu sering muncul mas. Nah jadi setelah dia itu jatuh mas, beberapa hari dia itu nggak masuk kerja. Rekan tadi ya? Iya rekan tadi itu nggak bisa kerja mas, sampai keadaan dia itu mas, sampai dia itu nggak bisa apa-apa gitu. Mungkin ya entah kena mungkin mas. Tapi rekan-rekan sempat nggak ke rumahnya untuk nanyakan gitu? Iya, kami semua juga sempat jenguk dia lah. Katanya dia macam ini mas, macam dibayang-bayangi setelah kejadian itu. Ya kemunculan makhluk tadi ada langsung. Tiba-tiba dia ngerasa di mimpi dia muncul.
tahu hilang, tahu tiba-tiba datang lagi bayangan pas dia mau malam mau tidur gitu mas. Sering menghantui gitu. Sampai-sampai dia tuh lumpuh tuh mas kayak mas. Kondisi badan itu mati rasa gitu semua. Nah jadi kondisi dia itu setelah penampakan makhluk itu mas, tiba-tiba dia merasakan lumpuh ya. Lumpuh, nggak bisa digerakkan, kakinya juga nggak bisa bergerak sama sekali. Setelah itu bahkan untuk kamar mandi aja mas, dia itu harus dipapa gitu. Sama keluarganya. Jadi kami pas di saat menjenguk itu kami tahu lah kondisinya. Sampai dia putus asa. Katanya karena dibayang itu dihantui gitu mas. Jadi dia itu udah saking takutnya gitu, nangis gitu mas. Nangis dia kan sampai jerit-jerit gitu ya. Mungkin dia itu terkena lah gitu. Terkena ya, ada mungkin ketempelan kalau orang bilang yang Jawa ya. Jadi dipanggilkan orang tua sama keluarganya. Ada orang pintar dipanggil. Menurut ceritanya pas diobati sama orang pintar itu kondisi dia nggak berubah. Udah ada 2 orang pintar dipanggil, cuman kondisi dia tetap aja masih lumpuh, masih belum bisa apa-apa ya. Seingat saya itu dia nggak kerja itu pas di saat sakit itu ya mas, ada seminggu lah. Seminggu. Nah karena udah seminggu tadi kami juga berkunjung lagi ya mas. Jadi kami lihat kondisinya itu memang dia terbaring ya di tempat tidur dengan kondisi yang lemas, kaki dan tangannya itu macam seakan-akan nggak bisa bergerak gitu. Mati rasa. Iya mati rasa. Nah barulah dicoba sama keluarganya untuk minta tolong sama keluarganya juga, dari pihak keluarganya juga ada yang mengerti lah gitu mas. Termasuk itu bukan siapa-siapa, itu nenek sendiri. Nenek sendiri itu datang katanya. Pas kebetulan datang berkunjung, kondisi cucunya tadi begitu. Nah, setelah ditanya, nenek pun tahu, nenek dia tadi ngomong bahwasanya ini kamu kena di kerjaan nih, kau kena di kerjaan. Ini ada apa nih rupanya, kau di sana ngapain? Nggak ada apa-apa nek. Dia kalau untuk ngomong bisa, cuman untuk bergerak nggak bisa. Udah. Setelah itu baru sama nenek kandungnya tadi disyarati lah. Juga ada katanya mungkin sekitar 3 hari tuh nenek di situ. Nginap 3 hari mas, dikerjai sama nenek tadi, diobatin. Setelah disyarati, barulah berangsur-angsur dia mulai bisa gerak lah, jalan. Jadi terakhir dia nggak kerja itu ada 2 minggu tuh mas. 2 minggu ya. 2 minggu dia. Sedih. Cukup lama ya. Iya. Sakit itu. Nah jadi kami juga teman-teman yang di kerjaan itu juga udah wanti-wanti gitu lah, hati-hati lah gitu mas. Setelah kejadian dia jadi kayak gitu, kami juga nggak bisa sembarangan lah kan gitu. Korban pertama ya. Iya. Nah di saat jaga-jaga posisi kita jaga masuk malam, kita juga nggak semuanya istilahnya yang memang teman-teman tadi punya nyali gitu mas kan. Ada juga yang memang takut, jadi terkadang mereka minta rocker gitu. Tukar shift gitu mas. Jadi sebagian, kebanyakan minta masuk pagi ya. Tapi nggak mungkin semua ya. Iya nggak mungkin semua. Jadi seperti saya mas, kebanyakan kena shift malam. Shift malam. Ini korbannya mas lama terus nih. Iya. Jadi kebetulan di regu kami itu dari 12 orang kami kan, kami terbagi 3 regu mas. Jadi 1 regu kan 4 orang kan kalau masuk sore ya. Jadi di regu ke saya itu saya yang paling sering masuk malam untuk membackup teman-teman tadi lah yang masih muda-muda tadi. Kebetulan kami ada 3 orang yang umurnya lebih tua lah gitu. Jadi kami karena dianggap dituakan, jadi yang ngalah lah gitu, ngalah sama teman-teman. Kami yang gue masuk malam. Nah di saat masuk malam tuh mas, ada juga kejadian begini mas. Kita kan kalau masuk malam dibagi 2 posisi ya mas, di depan sama di belakang. Nah itu mas, saat jaga di posisi di belakang tuh mas ya mas, kebetulan pas lagi di pos ya, tugas kita ada di situ mas, nyusun ini mas, koran-koran yang mau bisa di apa mas ya, diorbitkan gitu kan. Situ ada 4 ya mas ya,
4 perusahaan koran, jadi macam koran-koran yang lagi inilah mas ya. Jangan disebut mas ya. Iya, 4 jenis ya gitu. Jadi kan edisi itu bersera dia, nomor halamannya gitu mas, serak. Jadi dari apa tadi kan Disatukan lah ya. Iya penerbit tadi kita nyusun. Dari 4 penerbit tadi mas, semuanya bersera nih, serak. Jadi saya kan kalau pas lagi di pos utama itu, di pos belakang, kita nyusun itu mas, nyusun koran tadi. Nah, kebetulan karena kita berdua ya kita sama-sama lah mengerjakannya mas, 2 orang tadi security. Oke. Jadi begini mas, setelah kita susun tadi nomor urut tadi, halaman koran tadi, ini udah selesai lah gitu mas. Kita susun yang di penerbit yang lain gitu. Tiba-tiba yang di sini tadi mas, susunannya balik lagi gitu. Ngacak lagi dia. Iya. Jadi kan, awalnya tadi udah susun nih. udah susun yang satu penerbit, selesai. Gitu kan ada 4 nih mas. Oke. Kita kerjain yang penerbit yang kedua. Tiba-tiba penerbit kedua ini siap. Kami mengerjakan penerbit ketiga. Di saat itu mau kami apalah mas ya kan, kami cek ulang lagi gitu. Di susunan penerbit yang pertama udah berseret lagi dia. Iya. Bisa. Itu sering terjadi itu mas kalau masuk malam. Susunan koran tadi berseret lagi, halamannya tadi macam diacak lagi gitu mas. Jadi kita ngerjakan susunan koran itu kita kan kalau malam kita buat laporan jurnal mas. Dari mulai jam standby kita jam 11 tuh ya, sampai ke jam 12, jam 1, baru jam 1 itu kita nyusun koran tuh mas. 1:30 kita nyusun koran. Nah itu di jam-jam itu mas sering kita dikerjanya kayak gitu. Jadi susunan koran tadi berseret lagi balik. Berseret lagi ya. Sampai-sampai seharusnya memang biasa kita nyusun tuh 1,5 jam udah selesai mas. Ini karena sampai jam 3-an atau 3:30 itu mas. Baru selesai. Iya baru selesai. Sekitar 2 jam 3 jam baru selesai mas. Nah di situ sempat ada kecurigaan nggak tuh? Ya kita juga curiga pertamanya mas. Curiga. Pertama kita juga namanya teman kan kita sering saling menyalahkan lah gitu kan. Mungkin ini kerjaan kawan gitu kan. Tadi mungkin nggak diperhatiin dia, nyusunnya salah gitu. Supaya dia juga heran gitu. Dia juga tanya juga saya gitu. Tadi abang nyusunnya gimana gitu. Apa urutannya tadi belum siap? Apa gimana bang? Kok nggak disusun rapi gitu urutannya. Gitu. Saya bilang itu udah selesai, makanya kita pindah ke penerbit yang lain gitu. Makanya kita udah siapkan yang penerbit kedua, kok penerbit pertama kok bisa berseret lagi susun korannya ya. Nah jadi kami sama-sama ngerti lah. Udah tahu lah mas kalau itu memang ada gangguan-gangguan kecil lah dari dalam hal tadi mas ya. Tapi memang nggak, itu kalau itu memang nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya. Hanya saja langsung sebetulnya langsung itu malah ya sebenarnya kan jelas ya, karena kan udah kalian susun, berubah. Gitu. Iya. Walaupun nggak nampak wujud. Iya. Jadi memang seakan-akan memang usul supaya kami itu nggak siap-siap dengan kegiatannya. Mengganggu. Jadi yang paling ini mas kadang paling agak mengerikan ya situasinya itu mas. Di samping pos itu mas ya, di luar ya. Kalau kita keluar ini samping ini itu ada rumpun bambu nih. Pohon bambu mas ya, bambu kuning nih mas. Bambu kuning. Iya bambu kuning. Bambu kuning itu mas cukup lebat gitu. Karena sebelah itu kan ada rumah kosong tuh mas ya. Jadi dari bambu kuning itu mas, kita sering dengar suara itu mas. Suara apa? Suara-suara ada macam suara rintihan, suara isak tangis macam menangis gitu. Cuman dia agak nyesek-nyesek gitu mas, agak tersendak-sendak gitu nangis. Suara itu ya juga kami dengar rata-rata suara perempuan itu mas. Perempuan? Iya, dari pohon bambu tuh sering keluar suara. Jadi kalau apalagi kalau udah suasananya hujan gerimis ya, terkadang kita kan nggak bisa keluar nih karena kita di pos ya mas. Pos kadang yang di pos utama depan pun, yang di depan itu di parkiran belakang juga ke pos supaya berteduh lah. Nah di situ kita kadang kan namanya suasana hujan kadang-kadang agak ngantuk ya mas. Jadi salah satu mungkin agak total sambil duduk udah ketidur gitu. Jadi tinggal satu lah gitu. Jadi tinggal satu yang jaga ya. Tinggal satu yang jaga, teman saya gitu. Sering ngalamin kejadian itu. Dengar suara tadi dari pohon bambu tadi sebelah itu tadi. Suara tangisan itu mas. Suara perempuan. Jadi kalau udah kami dengar kayak gitu,
Ya kami juga ambil posisi gitu kan, ya agak minder, agak masuk lagi ke dalam gitu. Ya sembari dengan menutupi rasa takut tadi kan, cuman kan kita harus tetap jaga, standby terus mas. Jadi kalau lah malam itu kejadian-kejadian yang memang bisa kita jaga itu mas, lebih ini ya, lebih menantang lah gitu. Menantang ya. Iya. Emang dia intensnya malam ya. Malam ya. Tapi emang acak loh tempatnya ya. Iya. Iya Mas. acak dia. Emang usil ya, mau Usil. usil. Nggak ada pernah gitu kayak mau diusir gitu atau di gimana gitu. Pernah juga. Ada kebetulan salah satu karyawan mas mengerti lah gitu kan, dia baru pindah dari Jawa tuh. Jadi dia tahu tuh bahwasannya lokasi kerja kami itu angker ya. Dan dia berusaha untuk di saat itu dia malam tuh datang lah mengunjungi kami karena memang udah ada pembicaraan sebelumnya kan, kita pengen dia tuh mau nunjukkan lah bahwasannya ini tempat ini mau dibersihin lah gitu kan, serati sama dia. Nah setelah dia datang malam itu kami juga di situ pas lagi jaga kan mas, jadi kita bisa teman dia kan gitu. Cobalah untuk pertama dari lokasi pohon bambu itu, dibilang di situlah memang kebanyakan ya gitu di situ. Ya. Makhluk-makhluk tadi di situ. Itu sama dia diserati kan entah dengan sesuai agamanya, masih dengan keyakinannya. Setelah selesai di situ dia masuk ke dalam ruangan toko, ke lantai 2 lah dia mas. Di lantai 2 itu memang terlalu sering makhluk itu eksistensinya lebih banyak di situ lah gitu. Situ ya. Iya, di lantai 2. Nah dia juga bilang emang sudah untuk dipindahkan mas, karena memang itu udah bertahun-tahun di situ, udah lama. Udah lama ya. Iya, selain dari tragedi yang perempuan tadi yang meninggal tadi mas karena bunuh diri, sebelumnya juga ada juga di situ mas, penunggu yang lama itu memang usil gitu. Jadi usil. Kekuatannya pun istilahnya semakin intensnya makin kuat ya. Iya, karena memang sebelumnya dibangun itu mas, dulunya itu memang tanah wakaf tuh mas. Toko itu tadi sebelumnya memang bekas penguburan. Setelah dipindahkan tadi penguburan tadi dibangun lagi. Iya, pantas makanya curiganya begitu. Iya. Terlalu intens. Ya kan? Luar biasa gitu. Iya. Terkadang juga kita nggak menyangka karena posisinya kan di kota nih. Letak toko tadi di kota dan di pinggir jalan rame mas. Tapi kalau nengok dari situasinya, kita nggak sangka itu kalau itu memang tempat itu angker gitu mas. Seringnya kami itu ngalamin dan kami juga istilahnya setiap bekerja gitu selalu masing-masing adalah pernah mengalami kejadian-kejadian yang misterius atau mistis gitu mas. Jadi kita heran gitu, kenapa di tempat lokasi yang di tengah kota rame gitu, yang memang udah penduduknya padat dengan segala macam banyak gangguannya. Iya. Malah nggak ada, malah ini ya. Malah nggak ada, malu kayak gitu lebih. Horor nih guys. Lebih ini mas, intens gitu. Intens ya, makanya tadi saya heran kan kok luar biasa, apakah energi dari mana gitu kan. Nah, ternyata bekas tanah wakaf. Iya. Ya boleh jadi kan, boleh jadi yang namanya bekas seperti itu, hal-hal gaib pasti besar. Iya. Oke, Mas Lambang lanjut. Iya. Jadi ini cerita ini mungkin di pengalaman saya yang lain ya. Saat itu saya bekerja sebagai security juga mas. Saya bekerja di sebuah komplek ya, perumahan. Perumahan ini perumahan polisi mas ya. Nah di situ terserang kita jaga di situ mas 12 jam. 12 jam. Oke. Ya dari jam 7 ke 7 ya. Kalau dari kita masuk malam jam 7 malam ke jam 7 pagi. Dan terserang di situ untuk personel jaga cuma satu nih mas. Nah, kita untuk waktu masuk malam satu, masuk pagi juga satu. Itu jaga di komplek tadi ya. Di saat itu mas, kebetulan saya baru masuk 2 hari itu mas. Baru 2 hari. Ya. Jadi kebetulan karena saya baru masuk itu saya dimasukin ke shift malam. Ya. Nah jadi saya jaga mulai dari jam 7 malam ke jam 7 pagi.
Nah, kita kalau di komplek itu kita memang harus keliling tuh mas ya. Nah, setiap jam sekali kita keliling area komplek itu, kita pantau lah, patroli. Nah setelah kita patroli baru kita standby lagi di pos ya. Nah posisi komplek itu mas letaknya dari ujung jalan tuh mas, ujung jalan masuk komplek ya, kita paling sudut nih posnya. Oke, paling sudut. Paling sudut. Setelah sudut itu mas berbasis dengan tembok ya. Tembok di belakang itu selebihnya itu sawah itu pak. Sawah persawahan. Area persawahan ya. Oke. Jadi untuk lokasi perumahan itu nggak begitu banyak perumahan komplek ini mas. Untuk posisi rumah-rumah polisi tadi ya cuma sedikit mas. Selebihnya banyak gudang-gudang situ mas. Gudang. Ya karena ada juga usaha-usaha mereka itu ya. Ada gudang-gudang situ yang dipergunakan untuk nyimpen barang gitu kan. Terus di depan gudang kita pas kita jaga itu mas, ada ambulan. Ambulan. Iya. Oke. Ada mobil ambulan. Ambulan guys. Iya. Dan mobil ambulan itu memang mobil ambulan yang rusak tuh mas. Jadi nonggok di situ. Karena udah rusak ya. Udah rongsokan tapi di situ diletakkan pas posisi pas di depan pos jaga. Astaga, keren. Iya. Jadi setelah perumahan polisi mas, kita pesan sudut itu pos ya, sendiri nyudut ya. Baru depan tuh gudang. Di depan gudang itu ada ambulan. Ambulan. Jadi berhadapan langsung ini mas. Berhadapan sama pos. Oke. Lanjut mas. Kebetulan pas saya jaga mas, kan di belakang pos jaga itu ada mes ya, mes untuk masak. Orang-orang ini mas ya, perumahan tadi ya. Jadi ada spesial tukang masaknya tuh di mes itu, tinggal di situ. 2 orang ya, ibu-ibu sama anaknya. Kebetulan kalau di sekitar jam 8 malam tuh kita disediakan makan mas di situ. Dapat makan ya, jadi pas kita lagi makan sambil cerita lah. Karena saya baru masuk jadi saya banyak tanya lah situ. Untuk mengetahui ya. Iya, situasinya gimana. Jadi saya tanya, kayak mana security yang selama dijaga di sini, kayak mana bu? Betah bu? Waduh mas, kebetulan security yang jaga di sini nggak sempat lama gitu. Loh, kenapa bu nggak lama gitu? Saya tanya. Iya, rata-rata paling nggak 2 hari dijaga udah jago tuh. 1 malam jaga udah hebat dia tuh. Besok dia minta masuk pagi ataupun berhenti gitu. Kalau nggak program ke pagi mereka berhenti mas. Oh, kenapa bu? Ya ini cerita dia mas ya. Ibu itu mereka itu cerita karena di area jaga kami itu memang kebetulan lokasinya angker atau sering terjadi penampakan mas. Dan kebetulan yang sering dialami security ini, kalau lah di belakang ini tadi sawah ya mas ya, sawahan, dia berbatas tembok. Nah dari batas tembok itu sering muncul sosok makhluk yang nggak ada kepala mas. Iya. Nah kita kalau jaga ini kan gini mas, standby di pos ya, duduk ya. Dan pos ini juga kan nggak tertutup semua, blong nih mas ya. Cuma sebatas ini aja ya, dindingnya. Jadi dari samping dinding itu berbatas tembok tadi yang dari sawah belakang tuh. Tahu-tahu makhluk itu udah nyandar di situ mas, di tembok samping pos. Di tembok? Iya. Dari arah sawah tadi. Oke. Nah jadi sering makhluk itu muncul dari sawah itu. Dan kebetulan setelah jaga udah mulai larut malam, kebanyakan yang mereka sering lihat mas di ambulan tuh mas, ambulan itu sering goyang gitu. Macam ada yang makin horor ya. Gerak ya, kayak ada gerakan. Nah, jadi rata-rata security banyak nggak tahan kata ibu itu. Dan mereka cuma kerja 1 hari atau 2 hari aja. Nah, setelah itu ganti lagi, makanya sering penerimaan gitu. Ibu sering ganti-ganti security pak. Maaf mas, ibu ini penerima security baru kah? Ibu ini spesial tukang masak kan? Tukang masak. Oke. Tukang masak di mes tadi. Yang menyediakan makanan lah tadi kalau untuk para perumahan tadi mas ya, warga perumahan. Jadi setelah cerita tadi mas, saya kan jaga malam tuh. Pikiran saya udah tak kemana-mana nih. Setelah dibicarakan itu ya? Iya. Karena kalau lah di komplek itu mas, komplek itu kan karena perumahan polisi ya, jadi sepi. Nggak ada aktivitas apapun. Bahkan kalau untuk warung ataupun yang jualan malam di situ nggak ada. Sepi, asli sepi mas. Nah kebetulan saya jaga itu mas, setelah jam 10 malam gitu kan, saya kan wajib kontrol lagi keliling. Nah di sepanjang komplek itu mas, di jalan itu ada pohon-pohon palem mas.
pohon palem semuanya jalan tuh di tengahnya ya. Jadi ya memang pohon-pohon itu dirawat itu ke penghijauan mas. Jadi saya keliling ke depan sampai depan perbatasan pintu komplek, saya balik lagi jalan kaki nih mas ya. Nah pas di saat jalan kaki itu mas, saya tiba-tiba kok kayak macam langkah saya itu kayak berat gitu, melangkah kayak berat kali ini. Tiba-tiba lemas gitu mas, energi saya kayak macam makan gitu, terkuras di situ, di arah mau masuk ke komplek tadi ya. Nah, saya perhatikan memang di pohon palem yang urutan yang mungkin keempat atau ke 5 itu mas ya dari depan. Nah situ pohon itu macam goyang ya mas, gerak-gerak gitu. Macam ada yang gorakan sebentar nggak ada angin nih. Sebentar ada angin. Dan komplek itu mas, dia sebelah kanan aja mas. Sebelah kanan aja karena masih mungkin komplek baru ya. Dan artinya hanya sebelah saja ya? Iya. Dan sebelah kirinya ini mas, setelah pohon palem ada rawa-rawa mas. Tanah kosong ya, rawa-rawa. Nah di rawa-rawa itu mas, tiba-tiba kayak muncul bayangan putih gitu mas. Bayangan putih yang pertamanya itu memang awalnya saya lihat cuma macam bayangan asap gitu, kelebatan gitu aja mas. Tahu-tahu, nah di situ wujudnya itu tiba-tiba muncul macam sosok perempuan mas. Iya. Dan yang lebih merinding lagi mas, kalau nengok sosok perempuan tadi itu mas, dia terbang tuh mas. Terbang? Iya, dia melayang. Dia melayang melintas ke arah gudang. Ke arah gudang, nggak jauh dari situ kan ada gudang kosong tadi tuh mas. Dia ke arah gudang. Nah, jadi saya udah inilah mas ya, udah agak down juga ya. Takut. Cuman saya beranikan juga untuk terus patroli ya kan, keliling lagi. Saya usahakan supaya bisa balik ke pos aja lah. Gitu. Ya, setelah itu saya itu selesai dari patroli saya balik ke pos. Nah, di situ saya mulailah mas baca-baca lah. Sebisa mungkin saya baca-baca ayat Al-Quran ya, untuk nangkal situasi tadi supaya bisa lebih berani lagi gitu. Nah, di situ rasa merinding saya makin tambah mas, makin tambah. Belum selesai mas, ya memang luar biasa itu memang kebetulan jaga di komplek itu. Nah setelah saya perhatikan ke arah depan mas, kita kan kalau mau ke kamar mandi, kita harus kamar mandi belakang gudang nih mas. Yang gudang ini sementara sebelahnya ini rawa-rawa ya. Rawa-rawa. Dan gudang itu mas gelap mas. Kita harus pakai senter ke belakang. Tanpa penerangan ya? Tanpa penerangan, karena memang gudang itu nggak ada lampunya mas. Asli memang gudang mungkin ini gudang penyimpanan barang, cuman nggak difasilitasi dengan lampu mas. Jadi yang pertama kali kita kalau tantangan terberat itu mas, kalau kita mau ke kamar mandi, kita harus melewati gudang, dari samping gudang itu ke belakang. Kamar mandi di belakang gudang itu mas. Nah di berbatasan dengan rawa-rawa dan pohon-pohon pisang itu mas, itu masih hutan-hutan gitu lah mas ya, semak ya. Jadi saya harus ke belakang gudang itu kalau mau ke kamar mandi. Dan saat itu juga mungkin karena udah kebelet mas, saya paksakan untuk berani ke belakang gitu ya, ke gudang. Nah di situ juga bisa saya jalan di samping gudang itu mas, itu ada suara-suara di dalam gudang, seperti benda-benda dijatuhkan atau benda-benda bergerak lah gitu. Suara kayak besi macam di toko-toko gitu mas, ting-ting ya. Saya juga udah merasa merinding, cuman saya harus berani lah ke belakang. Nah di itu kebetulan gudang itu juga pintunya kan pintu lama mas ya. Itu lama ya? Iya, jadi kayak pintu rusak gitu mas. Jadi pintu itu kalau kena angin goyang nih mas. Sebelum saya masuk, saya udah ilusi dulu karena nengok pintu tadi tuh mas. Udah bergoyang. Karena udah sempat lihat kuntilanak tadi ya? Iya, malu tadi itu. Nah di saat pintu itu mau saya buka mas, itulah. Di situ tiba-tiba kayak macam bersandar sosok bayangan mas di belakang pintu itu, macam ada bayangan putih ya. Karena gelap ya mas ya. Tiba-tiba terkena senter tadi hilang gitu mas. Nah bayangan tadi hilang. Udah dengan rasa merinding memang nggak terkendalikan lagi, saya berusaha cepat-cepat lah untuk balik lagi ke depan mas. Nggak jadi dong? Iya. Kamar mandi? Nah jadi mas. Jadi ya. Cuman saya buru-buru lah. Setelah sekitar jam 2-an mas ya, saya jaga, saya perhatiin ke arah depan tuh mas, ke pintu masuk komplek.
Nah, di situ saya melihat Mas, seperti ada sosok uh, orang jalan gitu Mas, cuma pakai baju putih ya. Awalnya sih baju putih itu Mas, jadi baju putih kaos kayaknya. Cuman saya tahu betul itu sosok perempuan Mas. Perempuan juga? Iya, perempuan. Nah, tahu-tahu dia jalan dari arah jalan kalau sebelum komplek Mas, kita kan bisa lihat ke samping sana, jalan sana Mas, bisa nampak ya. Nah, dia dari arah sebelum pintu komplek itu masuk jalan gitu Mas, tahu-tahu masuknya ke arah komplek Mas. Oke. Iya. Kebetulan kalau di sudut sana Mas itu udah sawah semua. Sawah. Iya, nggak ada rumah-rumah lagi. Cuma di komplek itu aja lah. Hanya Sebelah komplek. kanan cuma beberapa rumah polisi tadi Mas. Nah, dia masuk dari situ Mas, jalan ke arah saya Mas. Nah, yang lebih ngerinya juga tadi saya tengok jalannya nggak wajar Mas. Jalannya itu memang kalau dibilang macam begini Mas, yang bebek ya. Oh. Badannya bergerak gini Mas. Giol-giol Iya, ya? giol-giol ya. Oke. Nah, pelan saya perhati. Sampai kalau kita kan security kan cuma diberikan apa Mas ya, sebagai untuk senjata keamanan itu, R24 itu aja kan. Nah, alat pemukul itu Mas. Jadi saya sempat berdiri, saya pegang alat itu, malah tahu ini orang jahat gitu Mas. Saya pikiran pertama gitu, atau maling gitu. Saya bangun, saya perhatiin, setelah dia mulai arah mendekat ke saya, itu baru nampak Mas, wujudnya bukan manusia Mas. Apa itu? Iya, memang kunti Mas. Kunti? Iya, kunti. Nah, jadi dia seakan-akan dia macam melayang, cuman badannya tuh macam giol-giol gitu. Iya. Memang pernah, ini saya sedikit cerita ya. Iya. Memang pernah, saya juga seperti itu, lihat sosoknya seperti itu, jalannya seperti, bahkan seperti pakai sepatu roda. Iya. Iya, pernah kejadian di mana ya? Kemungkinan lokasinya sih di Brandan. Itu pernah. Nah, dia jalannya seperti giol-giol. Ya, kayak orang sepatu roda tahu kan? Iya. Nah, seperti itu, ternyata itu kuntilanak. Iya. Waduh, kalau itu luar biasa. Nah, jadi Mas. Kalau itu udahlah, nggak tahu lagi dah. Iya. Saya kebut langsung. Oke Mas, lanjut Mas. Nah gitu lah Mas, jadi dia jalan arah ke pos. Dengan posisi jalannya yang tadi itu nggak wajar ya Mas ya. Saya perhati terus, cuman di saat itu saya udah mulai tahu, sudah mulai terasa Mas kalau itu bukan manusia ya. Saya mundur Mas, saya atrek karena saya takut saya masih memang udah terlalu berat tuh. Nah, di saat dia mulai arah mendekat nih Mas, mungkin kira-kira kurang lebih jarak saya sama dia itu sekitar 3 meter lah Mas ya. Oke. Itu memang masih nampak ya Mas. Nah, situ dia baru hilang. Jadi pengalaman saya malam itu ya, memang ya buat saya itu memang agak down ya Mas ya. Untuk kerja di situ memang saya berpikir lagi gitu, ini mau tersesat atau enggak gitu. Karena udah malam pertama itu udah ditakuti gitu Mas. Jadi munculkan sosok itu. Tapi ambulan nggak bergerak ya? Iya. Ambulan nggak bergerak ya? Ambulan nggak Mas, malam itu nggak. Nah, cuma nampak yang pas di kamar mandi sama sosok itu yang persahabatan pertama, terus yang pas jaga di pos tuh lah. Oke. 3 penampakan itu Mas. Itu mungkin yang buat security lain langsung resign ya? Resign ya. Nah, hanya bertahan 2 hari ya. Nah, kalau di sini berapa lama Mas bertahan? Nah, kebetulan kita kalau di situ kan kita dijanjikan untuk ditempatkan Mas. Untuk training kita di situ Mas 1 bulan aja. Perumahan tadi ya. Setelah itu kita ditempatkan untuk jaga di hotel Mas. Wah, seru nih hotel. Iya. Kita dipindahkan setelah lulus training Mas, sebulan kita dipindahin ke hotel. Nah, kebetulan saya lulus Mas, sebulan. Lulus ya? Wah, keren. Karena memang sudah pengalaman ya, sama hal-hal gaib ya Mas Lama. Iya, mau nggak mau Mas. Mau nggak mau karena jawab, kebutuhan keluarga juga. Iya, tanggung jawab keluarga. Oke Mas, lanjut Mas. Nah, jadi setelah berapa hari saya kerja situ Mas, nah security yang kebetulan kita jaga situ Mas 2 malam ya kan, 2 pagi 2 malam kan gitu. Kita 2 hari libur Mas, 42 ya, schedule ya. Jadi setiap 2 hari saya libur Mas, teman saya yang 2 hari semalam masuk itu Mas, kan kebetulan saya kan libur, dia masuk kerja gitu Mas, kan bergantian kami. Jadi dia nggak kerja lagi. Jadi berapa kali saya ganti teman tuh Mas, pasangan jaga ya, karena saya sebulan situ ya. Ternyata udah ada 4-5 kali berganti kawan. Karena hal itu ya? Iya, karena hal itu. Ya Allah. Jadi kejadian juga pernah Mas, ada pengunjung, termasuk keluarga dari
ibu jadi masak di mes, datang. Mungkin ada mau perlu ya sama ibu tadi ya. Pas di tengah jalan, pas mau masuk arah ke komplek, tahu-tahu dia dihadang sama perempuan tadi mas. Sampai-sampai dia kaget jatuh ke sebelah rawa-rawa tadi mas. Jatuh ke samping itu. Dan katanya kakinya patah. Iya, jadi ibu itu cerita bahwasanya saudaranya itu kemarin baru datang, ditakuti di depan itu pas orang masuk ke pintu masuk, sampai perempuan tuh lewat itu mas, melintas gitu. Jadi dia kaget, buang badan, keretanya jatuh samping, dan kakinya patah katanya, sampai dibawa ke rumah sakit. Menyelakakan orang ya. Luar biasa tuh gangguannya. Nah ada juga kejadian pas di saat saya jaga malam mas. Di minggu-minggu ketiga tuh mas ya. Karena saya sebulan di sana, saya lewati. Nah pas jaga itu kebetulan kalau nggak salah itu saya ingat kali itu mas, itu malam Jumat itu mas. Ya. Suasana juga dari mulai saya jaga jam 7 itu dan jam 8 itu udah mulai hujan mas. Hujan gerimis. Nah di saat saya jaga itu berhadapan langsung sama gudang tadi ya mas ya. Dan ambulan tadi yang memang berusak ya. Bisa rusak ya, ambulan rusak tadi ya. Iya. Setelah jam 10 malam, situasinya masih aman mas. Mulai sekitar jam 12 ke atas, jam 1. Nah di situ mulai saya merasakan sepertinya ada yang merhatikan dari dalam ambulan tuh mas. Karena kebetulan memang kan gelap mas ya. Nah jadi kayak saya kan jaga center. Saat saya mau patroli juga kan posisi hujan, dan saya bertahan di pos sambil, nah saya pantau dengan senter aja mas, keliling. Pas kebetulan saya lihat ke arah ambulan itu mas, ada kebetulan di dalam ambulan itu macam tangan mas. Tangan ini macam megang ke kacanya itu mas. Nah dari itu begitu saya senter hilang. Nah itu memang aroma-aroma yang memang beda gitu rasanya mas ya, macam bau-bau busuk itu masih terasa. Busuk ya, ini baru terasa aroma dia ya. Terasa mas. Saya sampai merhatiin di sekitar pos jaga saya itu apa ada tikus mati ataupun kucing mati itu mas kan. Ada binatang mati lah ya. Saya periksa lagi, saya kontrol lagi, saya sentering, ternyata nggak ada. Tiba-tiba aroma itu hilang, tahu-tahu muncul lagi mas. Dan sangat nyesek ya, nyesek. Terasa banget itu baunya memang. Di situ memang cuman karena saya tahu itu di ambulan tadi memang sering ada penampakan mas, kata teman-teman ya. Saya nggak ambil pusing tuh mas. Mungkin kalau saya lihat ambulan tadi seperti kacanya ini ketok-ketok gitu, ada suara ketok kaca. Terus ambulan tadi agak goyang-goyang sedikit. Macam ada orang duduk di dalam itu mas. Cuma perhatian saya juga nggak terlalu ke situ gitu. Saya berusaha untuk mengalihkan perhatian aja lah, supaya nggak terlalu rasa takut. Takut hilang ya. Iya. Oke. Itu berapa lama tuh? Itu sekitar ada, ya saya mulai dari jam 1 ke atas tuh mas ya. Sampai jam-jam 3 lah mas. Pergerakan itu? Iya, sampai lama mas ya. 3 jam? Ada aja gitu, maksudnya yang kejadiannya ada aja. Iya, energi yang tadi muncul lain-lain gitu mas. Dari mulai tadi mobil goyang-goyang, itu kaca diketok-ketok, terus macam ada angin gitu mas ya. Angin itu tadi beda gitu mas, sama angin waktu pas saat hujan tadi ya. Ada angin yang datang ke badan saya, tahu-tahu terasa lah gitu mas. Cuma aroma tadi busuk tadi itu juga mengganggu lah mas. Cuma di situ saya terus saya baca-baca terus. Saya yakini bahwasanya kekuatan Allah itu di atas segala mas ya. Pasti semuanya itu dengan bacaan Allah ya. Iya. Oke. Nah itu pernah nggak mas saat pulang ikut ke rumah? Kalau pulang ikut ke rumah nggak mas? Nggak pernah. Iya. Nah kalau pengalaman pulang ikut ke rumah pernah mas? Pernah ada? Ada mas. Boleh ceritakan? Boleh. Mas. Oke lanjut guys. Iya. Mantap nih guys. Jadi kejadian begini mas. Kebetulan saya juga orang yang modelnya penasaran mas ya. Penasaran dengan cerita kawan ataupun kejadian di dalam kawan gitu mas. Jadi saya pernah buktiin tuh mas. Dia pernah cerita kalau lah di rumahnya itu mas, dia datang itu mas sekitar jam 10:30.
setengah 11 malam dia cerita bahwasannya dia diganggu di rumah kontrakannya dan istrinya langsung melihat sosok penampakan Mas di dalam rumah. Nah, jadi di dalam rumah itu Mas, di kamar, katanya di kamar itu ada lemari ya Mas ya. Lihat lemari itu tahu-tahu istrinya melihat sosok kuntilanak Mas. Nah kuntilanak itu lagi duduk Mas, tahu-tahu kakinya ongkang-ongkang ini ya, goyang-goyang kakinya. Nah istrinya jerit Mas, terus dia dipanggil lah tetangganya, dicobalah untuk menenangkan istrinya tadi kan Mas, dikasih air putih, terus nggak lama dia pamit Mas nemui saya. Nah saya dipanggil Mas, kebetulan pas saya dipanggil tuh ada teman juga satu Mas. Jadi kami diceritakan sama dia kalau lah istri barusan ditakuti di rumahnya Mas. Dan bukan sekali itu aja, sebelum-sebelumnya juga memang sering mereka melihat. Oh, berarti sering juga ya? Iya. Sosok manusia apa tadi makhluk tadi Mas muncul di saat menjelang mau subuh Mas ya. Mau subuh Mau subuh ya, mau subuh ataupun malam. Baru malam itu Mas sering dia itu datang katanya. Jadi karena cerita dia itu terlalu ini Mas ya, seakan-akan meresahkan lah gitu buat dia. Jadi saya penasaran ya. Iya. Buktikan kalau memang apa ya udah kita kesana saya bilang. Coba kita lihat ya. Walaupun saya mungkin nggak ngerti gitu masalah-masalah gitu, cuma saya penasaran ya Mas. Penasaran, iya benar. Iya, buktikan omongan dia. Nah jadi setelah sampai di rumahnya Mas, mungkin kami sekitar jam 12 ke atas Mas. Setelah cerita dari rumah saya, teman saya juga tadi ikut ke sana kan. Ngobrol-ngobrol kami, baru jam 12 ke atas kami ke rumahnya. Sampai di rumahnya, kebetulan jaraknya itu mungkin hanya 1 kilo Mas ya, dari rumah saya, rumah dia, rumah kontraknya tadi. Jadi nggak begitu jauh. Jadi setelah itu kami duduk di rumahnya, sementara dia juga buat kopi ya, santai bentar. Baru dibilang sama dia kalau nggak percaya, lantas langsung ke belakang. Nah, kebetulan di belakang rumahnya itu Mas hutan Mas sih. Hutan ya. Dia rumah kontrakan dia paling sudut nih Mas. Nah di situ ada mungkin berapa ya, ada 10 pintu Mas. Oh 10 pintu ya. Kiri 5, kanan 5. Cuman sudut perumahan itu Mas hutan. Oh hutan. Hutan jati, hutan apa ya Mas ya? Pokok besar ya, pokok rambung jati. Jadi kalau nggak percaya kalian, katanya kalian coba ke samping rumah, kalian tahankan di situ berapa menit atau berapa jam kalau kalian tahan. Nah, saya coba Mas. Nah, pertama karena kawan saya juga orangnya bandel, dia coba untuk Mas, tes pertama ya. Dan biar aku aja dulu coba katanya. Ya, jadi dia coba ke samping rumah itu Mas. Dia keluar dari rumah tadi Mas jam 1 lah gitu. Atau nggak lama Mas, jam 1:10 aja. Jam 1:10 dia balik Mas, ketakutan. Itu kenapa? Iya. Jadi dibilang dia pas dia mulai jalan ke arah samping, berbatas sama hutan tadi Mas. Tahu-tahu dari arah hutan Mas, tahu-tahu muncul macam selendang Mas. Selendang itu deketi dia gitu Mas. Jadi saya kan nggak, ya kok cepat itu, baru 10 menit ya. Bener nggak ini pengalaman ini? Cuman kelihatan dari mukanya pucat Mas, ketakutannya. Jadi jam 1:10 tadi dia balik lagi ke dalam ke rumah, baru saya yang keluar Mas. Udah gantian. Langsung ngomong coba. Saya keluar ke belakang gantian nyari lah Mas. Jadi setelah itu saya sebelumnya juga kita juga ada ini Mas ya, udah coba lah untuk baca-baca ya gitu ya, untuk tangkal lah. Saya baca-baca, saya yakini bahwasannya saya punya nyali gitu, saya berani gitu. Walaupun apapun yang nampak di situ nanti saya berani lah. Karena mungkin juga ada pengalaman sebagai security Mas. Jadi saya muncul di situ Mas, saya diam situ, saya perhati keliling itu Mas, karena berbatasnya sama hutan tadi ya. Jadi pandangan kita kan luas, sampai rumahnya itu hutan semua Mas, pohon besar. Dikelilingi hutan ya? Iya, hutan Mas, pohon-pohon pisang, pohon-pohon jati. Nah di situ saya mulai ngerasa ada yang mulai merapat Mas. Nah merapatnya saya terasa itu badan saya ini kayaknya macam mau diangkat gitu Mas. Iya. Jadi energi luar biasa Mas, energinya luar biasa. Itu belum nampak sosoknya muncul gitu ya, cuman badan saya udah terasa kayak kebas, kayak merinding.
gak karuan. Cuman yang ada saya rasakan badan ini macam udah mau melayang gitu. Iya. Karena emang jelas ya. Iya. Jadi saya tahan. Kalau seandainya saya turutkan tadi rasa tadi, mungkin saya ini bisa apa yang terjadi gitu. Saya lawan mas. Saya terus baca, saya tahankan. Nah, rupanya betul yang dibilang dia. Dari dalam hutan itu, tiba-tiba saya juga melihat itu sosok kain putih tadi itu mas. Kain putih itu melayang ke arah saya mas. Muncul pelan-pelan, lama-lama pas di depan saya kan gitu. Kan itu macam selendang ya, selendang. Cuma selendang itu dia ukurannya ya ukuran selendang gitu ya mas. Dia macam bergerak gitu mas. Cuman pas melintang di depan saya gitu. Oh, melintas gitu ya? Iya, jadi di saat dia melintang itu seakan-akan energi yang ngantam ke saya. Gitu. Di situ saya hampir nggak sadar ya, hampir pingsan gitu. Cuman karena mungkin saya masih kontrol tadi mas, nggak sampai jatuh gitu. Saya lemas, badan saya ini seakan-akan macam mau diangkat nih. Energinya makin kuat, jadi saya nggak cacat tangan nih. Kalau saya tahankan di sini, saya pasti ini terjadi gitu. Terus saya attack mas, saya berhenti, terus saya jalan ke arah rumah dia ya, balik lagi ke rumah kawan tadi, barulah saya minta air putih. Mungkin sekitar waktu saya itu ada hampir 1 jam mas ya. Sekitar 40 menit. 40 menit lah. Nah dia pun juga dihitungnya waktu 40 menit saya di situ. Nah udah minum air putih barulah. Ini kami ngalami sama saya bilang kan. Ada nampak tadi kain putih iya sama. Cuman tadi kain putih tadi mungkin yang waktu saya karena saya lebih lama mas. Jadi dia lebih kuat itu istilahnya benturan yang tadi ke saya itu. Berbenturan ya? Iya. Karena yang tadi juga baru nampak aja langsung kabur ya? Iya langsung kabur. Jadi badan saya saat itu lemas mas. Ya? Lemas. Seakan-akan saya kehabisan energi lah gitu. Jadi udah saya langsung pamit lah pulang. Cuma saya pesan sama dia, coba carikan orang pintar aja supaya bisa menetralkan supaya nggak ganggu keluarga dia gitu. Nggak sering muncul. Jadi kalau sering muncul takutnya istrinya kan kenapa gitu. Coba besok carikan orang pintar aja. Terus sudah kami mungkin pamit lah, udah larut malam mas. Iya. Udah 2:30. Karena memang ini juga ya kan? Iya. Nah di saat itu mas, saya pulang nih. Pulang sampai rumah saya juga bersih-bersih ya, kamar mandi, saya cuci kaki, cuci muka. Karena saya juga takut gitu kan. Ada apa-apa. Nah di saat itulah saya mulai tidur. Kebetulan istri saya kan tidur di pinggir mas. Nah biasanya juga dia di sebelah sana, cuma karena saya tadi nggak ada, dia di pinggir ya. Jadi saya ke arah tengah gitu, lewati dia lah. Saya tahu ini istri saya di pinggir. Nah saat saya mulai tidur mas, tiba-tiba istri saya masuk gitu mas. Karena mungkin tadi udah ngantuk kali sih ya. Jadi saya rasa istri saya masuk di belakang saya gitu. Dari mana? Apa kamar mandi? Cuman mata saya nggak merhati ke istri saya tadi yang di pinggir. Gitu. Saya lihat istri saya, cuman karena ngantuk dari mana saya biarin aja gitu. Udah ngantuk kali, saya coba untuk tidur gitu. Oh, berarti tadi mas pas masuk kamar, mau tidur, istri di pinggir tuh. Di pinggir ya. Mas kan ke tengah. Iya ke tengah. Nah setelah ke tengah, berarti istri saya masuk ya. Lah siapa yang di situ? Ke belakang saya. Nah, jadi karena saya ngantuk mas, pikiran saya dia dari kamar mandi gitu kan mungkin. Dari kamar mandi dia punya posisi gitu. Saya sambil mata terpejam nggak berarti saya di depan gitu. Pokoknya kan istri saya ngomong mas. Dari mana sih bang kok baru pulang gitu. Terus saya bilang dari rumah si Dodi kan. Dodi tadi sampai tadi bentar nih rumahnya ada istrinya dinampaki. Namun sama saya sampai pejam nih mas. Istri saya tanya itu terus diam lagi dia mas kan. Tidur gitu. Saya pun tidur gitu. Cuman di belakang kok ada yang megang saya mas. Ada yang megang saya gitu. Seakan-akan tangannya macam bisa dari sini gitu. Loh, ini istri saya di depan, ini belakang apa nih? Karena tadi istri saya baru masuk gitu mas. Dari kamar mandi mungkin gitu. Perasaan saya semua sambil rasa ngantuk tadi jadi nggak terlalu fokus gitu. Tahu-tahu kok begitu saya mau maling ke kemari mas, mau nengok ke belakang ini, kepala saya ditahan. Pengen penasaran mau tahu siapa ini di belakang itu. Kalau saya ditahan mas, nggak bisa nengok ke belakang.
Bahkan saat itu hampir kalau saya rasakan saya macam mau dicekik itu mas. Dicekik karena tangannya udah cengkram ke belakang itu ke leher saya. Iya. Jadi tekanan tangan itu terasa itu mas, sakit gitu. Wah ini bukan, nah baru saya bilang gini, saya berusaha untuk nyenggol istri saya aja mas. Gimana supaya istri saya kesenggol karena badan saya udah nggak bisa digerakkan ini. Karena saking kaku udah. Saya mau gerakkan tangan saya payah kali untuk nyampe ke badan istri saya dekat aja nggak bisa mas. Barulah saya baca-baca itu mas ya. Saya baca, baru tangan saya bergerak. Gini kan istri ya. Semua saya nggak bisa ngomong mas. Cuma bisa megang dia. Tahu-tahu baru dia, bang. Baru itu kejut mas. Baru bisa ngurus gini. Baru saya sadar tuh. Kalau posisi saya itu udah ditahan sama yang di belakang. Nah cuman saya bilang gini. Kalau ini lepas gitu. Kalau ini lepas. Ini bakal saya balas gitu perbuatan dia dari makhluk tadi di belakang nih, siapapun dia gitu. Begitu lepas disenggol istri saya mas, saya udah bisa gerakkan tangan, baru saya sambil baca-baca ya, saya balikkan tangannya, saya hantam sekuat-kuatnya berulang-ulang nih ke belakang nih. Cuma saya rasakan memang benturan tangan saya ke makhluk di belakang tadi memang ada gitu. Ada. Emang nyentuh ya? Iya nyentuh. Terasa dia kena gitu mas, kena. Suara macam bek-bek gitu ya mas, macam suara ada benturan badan apalah di belakang gitu. Berulang-ulang saya buat kayak gitu terus, barulah dia mulai perlahan-lahan mungkin hilang ya. Baru bisa saya lihat tengok kayak gini, baru saya juga nanya gitu, apa sih bang? Kok apa bising kali ya? Dia juga nggak tahu, saya pun tadi kejadian gitu udah nggak apa-apa, udah tidur aja. Nah, biasa. Jadi saya rasakan mas, sosok yang tadi di sana itu memang perempuan ya mas. Perempuan. Nah, karena tadi wujud dia tadi menyerupai istri tadi saya seperti saya di belakangnya. Jadi saya merasa dia itu memang ikut gitu ke rumah. Ikut ya. Iya. Tuh luar biasa teman-teman. Mantap sekali. Nah gini mas, ini cerita belum berakhir mas. Oke. Setelah kejadian istrinya teman saya tadi yang sering dinambai mas, dia sering mengalami kesurupan tuh mas. Dari yang kejadian tadi nih? Iya. Oke. Kejadian dia sering dinampak itu, rupanya dia sering mengalami kesurupan. Kesurupan sampai karena dia itu udah ini ya, udah bolak-balik minta tolong sama orang pintar, nggak baik, dibawa dia ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit diperiksa penyakitnya nggak ada. Iya, dia jerit-jerit di rumah sakit. Jadi kata pihak rumah sakit, coba tanyakan orang pintar aja. Gitu. Ini setelah diperiksa penyakitnya nggak ada gitu. Iya. Nggak ada di dinas, nggak ditemukan diagnosa penyakitnya itu apa. Jadi pihak rumah sakit juga karena dia itu teriak-teriak, gitu, kan mengganggu pasien yang lain. Iya. Jadi disarankan suami suruh bawa pulang mas. Dia bawa pulang aja. Jadi suaminya apalah bawa istri tadi pulang lagi ke rumah. Saya juga dengar cerita itu mas ya. Setelah itu dicoba cari orang pintar lagi untuk mengobatinya. Nah di situ mas terlalu ekstrim ya kejadian-kejadian yang memang dialami orang pintar tadi katanya. Ini badan dia ini kuat kali mas, kuat kali. Jadi bahkan untuk gelas yang mau untuk diminumkan dia ke dia ini tadi sampai campaknya dia pecah. Terus tangan dia nih dipegang berapa orang sama kakinya sampai dihentakkan dia nih yang lainnya sampai jatuh gitu mas. Padahal ini perempuan ya, istri kawan saya tadi nih. Jadi kejadian itu panjang tuh mas, habis maghrib sampai habis isya, setelah malam sekitar jam 10 malam dia udah mulai lemes nih. Nah di saat dia udah mulai lemes, suami juga nggak sangka ternyata itu akhir apa dia mas, ajal dia mas. Iya, dia meninggal mas. Yang iya kerasukan tadi? Iya, istri sama saya meninggal. Nah saya setelah dengar kabar, setelah besok harinya berapa hari itu saya kesana mas. Saya juga nggak sempat takjiah itu karena memang nggak tahu kabar dia meninggal itu. Jadi setelah 3 hari takjiah itu baru saya kesana.
bisa datang ke rumah dia, saya tahu lah ceritanya itu. Sampai meninggal. Meninggal ya. Iya. Dan dia juga meninggalkan anak satu, Mas. Anak satu ya, laki-laki. Nah, setelah istri meninggal, suaminya juga pindah dari rumah kontrakan itu, Mas. Nah, pindah ke arah Medan ya. Medan. Pindah ke Medan. Nah, anak tadi dibawa, Mas. Mungkin anak sekitar kelas 3 SD. Sekarang ini? Iya, nggak dulu ikut saya dulu. Mungkin sekarang udah SMA ya? Sekarang udah SMP, Mas. SMP ya? SMP. Oke. Wah, cukup luar biasa. Iya. Sampai merenggut nyawa ya? Merenggut nyawa, Mas. Itu setelah dibawa pulang, iya. Berapa lama? Nah, setelah berapa lama dibawa pulang dari rumah sakit, dia ngalami kejang-kejang, kesurupan. Terus berlalu itu, Mas ya. Lalu sadar mungkin besok malam ya udah di rumah itu kejadian habis maghrib. 2 hari ya? Sekitar 2 hari beri. Sekitar 1 hari selang. 1 hari ya? 1 hari. Wah, luar biasa. Baru dia ngalami kejadian yang memang luar biasa tuh. Soalnya Mas panggil orang pinter, bahkan sampai ditolong ya. Pokoknya nggak tertolong nyawanya, Mas. Nah, luar biasa. Jadi kebetulan rumah yang dia tempati itu, Mas, rumah kontrakan itu sampai sekarang tuh kosong tuh, Mas. Sampai sekarang iya, rumahnya itu kosong. Iya, dia memang udah ditandai ya, bahkan ini kan, Mas ya, di kembang ceritanya bahwa rumah itu angker. Jadi nggak ada yang berani kontrak di situ. Sampai sekarang masih ada nggak ya? Masih, Mas. Kapan ke rumah kontrakan tadi? Boleh? Ya? Boleh ke sana kita kapan? Boleh, Mas. Boleh ya? Boleh. Kita uji nyali sana ya? Iya. Kita cek ya? Bisa, Mas. Oke. Wah, luar biasa teman-teman. Ini tantangan nih. Kalau ini ya teman-teman ya. Menurut ceritanya Mas gini, Mas. Menurut ceritanya, kebetulan yang di rumah kontrakan itu kan depannya itu rumah yang punya rumah. Nah, rumahnya agak gedong sedikit, Mas. Yang punya rumah ini memang banyak ngelakuin pesugihan. Iya. Jadi makhluk-makhluk yang di sana itu memang makhluk-makhluk yang dipiara dia. Dan memakan tumbal. Nah, wah, ternyata panjang nih ceritanya, guys. Ini nggak habis ini, guys. Ya, 3 hari 3 malam ini. Oke, sebentar Mas Lambang. Nah, teman-teman ya, kalau teman-teman mau lanjut terus ya cerita dengan Mas Lambang, tonton terus ini video sampai 10.000 penonton dan 2.000 komentar. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita akan explore di sana, uji nyali di sana nanti. Saya dengan Mas Lambang atau saya sendiri atau Mas Lambang sendiri, kita kasih kamera, kita ke sana. Ya Mas Lambang ya? Iya, siap, Mas. Oke, yang penting penonton harus banyak ya. Oke, yuk lanjut, Mas. Ya, jadi setelah itu, Mas, ternyata diyakini sama cerita-cerita yang berkembang di sekitar rumah kontrakan itu, pemilik rumah itu memang menjalani pesugihan. Karena kalau dari pekerjaannya, Mas, suami istri ini nggak kerja, Mas. Nah, cuma jualan. Nah, buka kedai kelontong gitu, Mas. Cuman rumah kontraknya banyak, Mas. Iya. Bahkan boleh dibilang di daerah itu dia yang paling kaya, paling sukses lah ya. Paling sukses. Dan dari area-area rumah yang dikontrak itu, Mas, ada 10 pintu itu ya. Banyak memang yang udah ditinggali sama ini, Mas. Penyewanya? Iya, semuanya. Karena memang semua mengalami kejadian hal yang sama ya, Mas. Diganggu bahkan sampai kesurupan. Nah, itulah. Jadi yang betul-betul apa, Mas? Luar biasa ya. Zaman sekarang masih ada orang melakukan pesugihan, teman-teman. Iya. Demi kekayaan instan. Iya, Mas. Ya, sesungguhnya orang-orang yang itu akan celaka ya, teman-teman. Iya. Wah, luar biasa. Kapan kita ke sana, Mas? Ini aku greget nih, teman-teman. Kita tarik. Ini kebetulan lagi pas bulan Suro nih, Mas. Iya. Bulan Suro lagi. Suasananya pas ini. Ini spesial bulan Suro bersama Mas Lambang dengan cerita yang fenomenal sekali, teman-teman. Ya, akhirnya ternyata itu suatu pesugihan ya, yang merenggut nyawa warganya sendiri. Wah, luar biasa. Ada yang mau sampaikan, Mas? Iya, untuk kita ya mungkin kita lebih saat ini ya lebih jaga iman lah, perkuat iman, Iya, lebih apalagi ya, mungkin kalau cobaan semua kita pasti ngalamin cobaan ya. Gangguan juga setiap saat atau setiap tempat juga pasti ada gangguan, cuman kita juga masing-masing pribadi kita juga harus bisa membentengi diri kita dengan
keyakinan nama yang kuasa ya. Dengan ketakwaan kita, keimanan kita dipertebal lagi. Oke. Oke ya Mas Lambang ya. Mungkin di sini dulu cerita ini tertahan untuk episode berikutnya. Iya, ya Mas. Mungkin masih panjang ya. Siap Mas ya, masih panjang Oke. ya. Dan teman-teman jangan lupa ya, kalian terus share video ini, terus komen, terus like ya sebanyak-banyaknya, dan komen sebanyak-banyaknya. Maka kita akan lanjut video ini, bahkan kita nanti akan langsung ke lokasi Iya. ya, ke lokasi yang Cerita tadi. kejadian cerita tadi. Nah, siap Mas Lambang ya? Siap Mas ya. Siap. Oke. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yang udah subscribe saya doakan mudah-mudahan murah rezeki ya, dilancarkan segala urusannya. Buat Mas Lambang terima kasih sudah memberikan informasi, sudah memberikan cerita kisah-kisah horornya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Lambang. Iya Mas. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.